Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas beberapa koin dari crypto exchange, seperti contohnya BNB. Kemudian kita juga akan bahas CRO atau Kronos. Kita juga akan bahas BGB, ya, Bitget token. Terus juga kita akan bahas GT token atau Gate token. Kemudian ada CoinEx, CET, lalu ada TKO, Toko Crypto Token, ya. Terus juga ada HTX, ini punyanya Huobi, dan juga akan kita bahas BWB atau Bitget Wallet, teman-teman. Jadi token-token dari crypto exchange biasanya akan memberikan reward, ya, bagi mereka yang hold tokennya untuk para user dari exchange tersebut. Jadi token exchange biasanya juga berperan sebagai governance token. Nah, karena token exchange itu sangat-sangat terkait dengan fundamental dari crypto exchange itu sendiri, makanya setiap crypto exchange yang memberikan event untuk hold token-token exchange ini, itu biasanya akan memberikan impact yang positif terhadap harga. Seperti itu. Jadi intinya adalah crypto exchange token itu sangat-sangat dipengaruhi oleh exchange itu sendiri. Kita akan mulai pembahasannya dari Binance, ya, atau BNB. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 718 di CMC. Kalau kita lihat memang pergerakan harganya cenderung berada dalam all time high. Ini kita coba cek chartnya. Jadi BNB ini sudah berada dalam all time high, bahkan sudah menembus area resistance kuat di 658 dolar. Dan saat ini berpeluang besar untuk kembali melanjutkan fase bullishnya. BNB sudah sideways sejak Maret 2024 sampai dengan Desember. Baru di bulan Desember ini dia breakout, dan sekarang possibility untuk kembali melanjutkan fase kenaikan. Sepertinya level psikologi 1000 dolar akan sangat berpeluang untuk dicapai oleh BNB dalam beberapa pekan ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan. Seperti itu. Dari narasi berita terbaru, dia ada launch pool, ya, untuk meluncing token Fana. Ya, ini adalah launch pool ke-62 dari project launch pool yang memang sudah sangat-sangat sukses. Seperti itu. Kemudian mereka di Twitter juga aktif dalam hal pengembangan project berbasiskan tokenisasi sama AI agent untuk BNB Chain. Jadi ini adalah upgrade yang mereka lakukan yang membuat ekosistem dari BNB sendiri semakin lama semakin berkembang. Secara token, BNB punya maksimum supply sampai tidak diketahui. Maksimum supply-nya tidak diketahui. Dengan supply saat ini, supply total dan juga supply yang beredar adalah di 144 juta token BNB. Harusnya sih nggak akan ada peningkatan jumlah yang masif, ya, dalam jangka pendek. BNB sudah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange. Jadi ini adalah crypto exchange terbesar, ya, crypto exchange token terbesar di market saat ini. Itu kalau secara price action kita melihat bullish sih untuk BNB, ya. Selama dia tidak breakdown dari area 660 dolar ini, selama itu pergerakan dari BNB akan terus bisa melanjutkan fase kenaikan, mencapai all time high yang baru. Dari volume perdagangan cukup mendukung, smart money juga cukup mendukung. Jadi in the long run kita possible untuk melihat BNB untuk mencapai all time high yang terbaru. Saya sendiri tidak tahu di level mana dia akan ketahan. Tapi kalau kita menggunakan perhitungan sederhana, biasanya ketika dia breakout dari posisi ini, maka akan possible untuk BNB bisa mencapai level 1000 dolar. Saya kan bisa tinggi sih, bisa lebih tinggi dari level itu. Gitu, tapi biar nggak banyak yang FOMO, kita anggaplah target terdekat kita untuk BNB di 1000 dolar. Balik lagi ke video ini, ya, kalau sudah tercapai. Teman-teman silahkan komen. Kita akan bahas sekarang CRO atau Kronos. Ini adalah crypto exchange-nya Crypto.com. Biasanya Crypto.com itu banyak dipakai oleh pengguna dari Amerika, Uni Eropa, dan juga Asia Barat, kayak wilayah Dubai, Timur Tengah itulah, teman-teman. CRO sendiri nggak biasa dipakai di Indonesia. Aku sendiri sudah pernah coba untuk daftar, tapi nggak diterima, ya, malah di reject KYC-nya.
Kalau kita lihat dari Crow sendiri secara supply maksimum dia ada di 30 miliar, sementara yang beredar ada di 26,5 miliar token. Crow ini juga lumayan aktif di pengembangan blockchain mereka ya. Di Twitter mereka cukup aktif memberikan informasi terbaru. Ada yang namanya upgrade plan apa nih? Upgrade Palen untuk Kronos EVM yang kabarnya bisa running sampai 600 kali faster ya, lebih cepat. Jadi dia bisa menyelesaikan transaksi lebih cepat. Itu ada upgrading yang dilakukan guna untuk mempercepat transaksi, mempermudah juga ya untuk banyak user juga yang sudah pakai blockchain dari Kronos ini. Gitu. Jadi pengembangan mereka lebih banyak pada project dari blockchain-nya. Lalu gimana impact terhadap harga? Kronos overall lumayan bagus. Dia baru aja mulai dalam fase bullish, disertai dengan volume smart money yang bagus. Kemudian volume perdagangan juga sangat bagus. Saat ini dia berada di atas level resistance atau level support ya, kisaran $0,17. Jadi level support ini berpotensi nih untuk menjadi level pijakan untuk Kronos bisa melompat lebih tinggi lagi. Next target adalah di 0,33. Mungkin in the bull run ini Kronos akan mencoba untuk mencapai all time high sebelumnya ya, yaitu ada di kisaran level $0,92 secara middle term. Kalau dari saya target untuk Crow adalah $1. $1 pas, nggak muluk-muluk lah teman-teman. Semoga bisa achieve di tahun ini, tahun depan ya 2025. Sementara sih ya bagus saja, trennya masih dalam on track bullish, ascending channel pattern. Oke, nggak lama kita langsung bahas BGB atau BitGet token. Ini adalah sebuah exchange yang sangat banyak usernya belakangan ini. Maksudnya pertumbuhan usernya terus meningkat ya, karena BitGet ini sangat dekat dengan para pencari airdrop di Telegram. Wah, siapa nih yang suka nyari airdrop ya? Ya, BitGet cukup ramah dengan hal tersebut dan penggunaan tokennya pun di ekosistem atau di exchange dari BitGet cukup banyak, seperti bisa sebagai diskon fee. Kemudian yang pengen juga ikut listing token-token baru biasanya diminta untuk hold BGB ya, teman-teman. Jadi mirip lah seperti strateginya Binance gitu. Tapi yang lebih unik adalah mereka sangat dekat dengan pencinta airdrop, sehingga banyak user yang akhirnya mau nggak mau harus download BitGet ya, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa memudahkan withdraw. Tuh, kebetulan juga secara secara project ini lumayan banyak mendapatkan sponsor. Kemarin mereka dapat sponsor dengan Messi, terus juga mereka menjadi sponsorship di La Liga juga sekarang. Jadi ya makin terkenal BitGet, teman-teman. Promonya juga banyak dan ini bisa menjadi salah satu poin bagus sih untuk perkembangan dari exchange. Oke, kita lihat maksimum supply-nya ada di 2 miliar, sementara supply yang beredar adalah di 1,4 miliar BGB. Kalau kita melihat secara market atau secara tren, itu bullish ya. BGB bullish sangat-sangat tinggi. Dan saya cukup ngeri lihat kenaikannya yang sebelumnya mencoba untuk menembus level $1,5, and then dia berhasil ya kan. Terus pergerakannya malah growth naik sampai $3 hari ini, teman-teman. Dan apakah ideal buat masuk atau enggak? Kalau dari saya sih mendingan ya jangan, teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah punya barang, teman-teman yakin proyeknya bakalan running terus ya, nggak masalah. Tapi kalau yang pengen masuk di harga sekarang di $3, ya kalian harus punya dana cadangan dan siap average down andai kata kalau ada koreksi. Ya mungkin harga yang lebih masuk akal untuk teman-teman lihat itu bisa cek di kisaran level $2,2 sampai dengan $1,8. Level tersebut, ini yang aku kasih box ini, itu lebih masuk akal buat teman-teman masuk ya. Karena kalau masuk di harga sekarang riskan banget untuk koreksi dulu, teman-teman. Ini BGB masih dalam tren bullish ya. Saya nggak bilang dia bearish. Cuman bullishnya itu sangat-sangat impulsif. Sementara secara market cap kan dia nggak terlalu besar juga ya. Oh, lumayan besar, teman-teman. BGB market cap-nya besar di 30 di level 36 ya di rating di CMC. Namun secara volatilitas dari token dia itu lumayan ekstrim kalau menurut saya. Ya, dia lumayan ekstrim, naik dan turunnya itu lumayan
ya volatile lah. Dan beberapa kali dia juga pernah nih bikin wick yang lumayan dalam kayak di sini. Nah, ini di 7 Oktober kemarin ada wick yang dalam seperti ini. Nah, itu menjadi pertimbangan juga. Takutnya kalau teman-teman ada masuk di harga sekarang, ada koreksi ya kan? Ya better pasang jaring kayak ini nih. Ini kan pasang jaring nih orang siapa nih yang beruntung banget dia dapat harga di kisaran setengah dolar. And then harganya balik lagi naik ke $1. Cuan banyak, teman-teman. Nah, itu sih jadi manfaatkan posisi-posisi seperti itu kalau teman-teman memang pengen entry di BGB. Jadi ini udah naik terlalu tinggi. Yang takut sama resiko better tunggu di bawah ya kan. Kalau yang mungkin berani mau beli ya duit-duit kalian lah, teman-teman. Tapi money manajemennya harus lebih ketat ya, lebih jangan all in lah, istilahnya seperti itu. Itu untuk BGB all time high. Mungkin next target bisa ke $5 atau $4 target terdekatnya ya, siapa tahu, teman-teman. Next kita akan membahas untuk GT ya. GT atau Get Token. Nah, ini sebuah crypto exchange dari Get.io, yang mana Get.io ini salah satu crypto exchange yang juga cukup ramah sama listing token-token di di airdrop Telegram, teman-teman. GT Token menghadirkan banyak sekali token-token yang di listing lewat startup mining dan juga event startup mereka. Jadi mereka mensupport banyak proyek-proyek baru untuk listing di exchange Get.io. Nah, kebetulan juga ada intensif bagi mereka yang hold token GT. Ya, GT token kalau di hold bisa dapat diskon fee, bisa dapat level VIP, bisa juga klaim airdrop secara gratis ya kalau teman-teman punya 10 GT di Get.io kalian, dan juga bisa ikutin startup mining juga. Seperti itu. Jadi keunggulan-keunggulan tersebut sangat-sangat berguna untuk para user dari Get.io, exchange Get.io. Untuk supply total dari GT ada di 300 juta, sementara yang beredar adalah di 88,7 juta GT. Untuk token unlock, mereka akan ada unlock berikutnya itu di kisaran Januari nanti ya, ada pembukaan tidak terlalu besar sih, teman. Tapi ya mungkin akan memberikan impact inflasi juga terhadap tokennya nanti. Itu sih buat GT. Kalau kita lihat secara price action, GT hari ini diperdagangkan di kisaran level $13,5. Dia berada dalam posisi all time high. Ya udah, kalau udah all time high kayak gini, teman-teman bisa lirik area support ya. Support terakhir ada di kisaran $10,5. Ya, kalau masuk di harga sekarang beresiko. Kalau teman-teman memang pengen dapetin benefitnya dari exchange, teman-teman mau masuk ya monggo-monggo aja, nggak masalah. Tapi manajemennya harus diatur sebab ini berpotensi untuk ada koreksi-koreksi kecil dulu jangka pendek. Volume smart money-nya bagus, kemudian juga volume perdagangan juga masih terbilang oke. Jadi token-token exchange banyak yang rally ya belakangan ini karena mungkin pengguna dari exchange-nya meningkat, ya, pertumbuhannya meningkat di fase bull run kali ini. Next target paling ke $20 lah, teman. $20 target yang nggak terlalu muluk-muluk untuk GT ya. Apalagi dia ada program untuk hold GT nih untuk para komunitas gitu. Jadi ya akan lebih banyak holder. Smart money-nya full, ya tren kemungkinan masih akan strong untuk bullish. Next kita akan bahas CET atau CoinEx token. Hari ini diperdagangkan di kisaran level $0,094. CoinEx juga salah satu crypto exchange yang sangat ramah terhadap listingnya token-token baru. Kalau saya pribadi ya, ini opini ya teman-teman. Opini saya paling suka pakai CoinEx, Get.io, sama BitGet ya. Sebelum sebuah token itu listing di exchange kayak Binance. Kalau udah masuk ke Binance kan biasanya ya memang pertamanya nge-pump, tapi setelah itu harganya cenderung lebih stabil. Liquidity makin meningkat dan itu bagus. Tapi kalau koin-koin sebelum dia listing ke Binance atau Coinbase, biasanya kan listing dulu nih di koin-koin di crypto exchange yang kecil. Nah, di sana biasanya kita manfaatkan nih karena akan ada gap harga yang sangat-sangat jauh ketika dia sudah masuk ke exchange besar. Itu biasanya ya CoinEx bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang pengen untuk membeli token yang belum listing di exchange besar dengan harapan token tersebut nantinya bakalan listing di exchange yang gede ya, mendapatkan liquidity yang besar sehingga akan ada pumping harga gitu. Jadi itu intensif buat mereka yang hold CET adalah fee discount trading dan juga ada
program mining. Dimana kalau teman-teman staking CET kalian bisa dapatin reward di sana. Seperti itu. Ada banyak program juga sih dari komunitasnya, apalagi mereka merayakan kemarin ulang tahun yang ke-7 ya buat CoinX. Jadi itu happy anniversary. Kita akan lihat seperti apa peluang dari CoinX token sementara ini sudah berada dalam level all time high zone. Teman-teman di kisaran level 0,095 dolar ya. Pergerakan dari CT bisa dibilang udah mulai ada konsolidasi penan, potensial sih penan atau symmetrical triangle pattern. Tinggal kita menunggu aja arahnya kemana. Kalau seandainya CET dia berhasil bullish naik di atas level 0,1 dolar, maka peluang masih bisa rally ke all time high berikutnya yaitu di kisaran 0,15 dolar. Ya, 0,15 dolar. Itu adalah target terdekat untuk CET ke depannya. Kalau dia seandainya breakdown dari area 0,08, possible untuk kembali melanjutkan koreksi gitu. Di posisi sekarang jangan terlalu FOMO lah, teman-teman. Buat CET, dia masih ada opportunity untuk koreksi jangka pendek. Tuh, kalau dia berhasil untuk menembus 0,1 ya udah bisa teman-teman buy dengan target 0,15 dolar. Smart money-nya bagus, volume perdagangan oke. Ya, paling dari indikator RSI udah menunjukkan fase penurunan. Jadi lebih kayak hati-hati aja. Next kita akan bahas TKO ya. Toko token hari ini diperdagangkan di 0,64 dolar. Belakangan ini toko token ada event ya, yaitu launch drop. Dengan hold TKO bisa dapat airdrop dari token Ether. Nah, buat teman-teman yang udah sempat ikutin, campaign itu berakhir di tanggal 15 Desember. Dan hari ini tanggal 16. Pasti udah banyak yang buang TKO-nya ya. Atau ya jual TKO-nya karena campaign sudah berakhir. Tapi biasanya toko kripto memberikan banyak benefit sih untuk user, terutama yang hold TKO. Meskipun secara price action kita melihat pergerakan cenderung masih dalam tekanan seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara price action sebenarnya TKO token secara technical ini lumayan bagus. Ada potensial membentuk cup and handle dengan syarat TKO harus berhasil breakout dari level 0,68. Di level-levelnya saat ini sangat-sangat krusial. Kalau dia berhasil breakout, maka next target adalah 1,1 dolar secara jangka pendek. Even bisa lebih tinggi, bisa masuk ke level 2 dolar in the long run. Harapannya seperti itu ya. Secara volume perdagangan meningkat, tapi smart money ada peningkatan tapi nggak tinggi-tinggi banget. Gitu. Jadi sebenarnya udah mengarah ke fase akumulasi yang lumayan menarik ya, yang terjadi pada toko kripto atau TKO yang sudah naik dari level 0,3 sampai 0,64. Itu jadi good point sebenarnya. Harapannya ekspektasinya adalah dia breakout dari level 0,68. Kalau dia butuh koreksi ya mungkin saja sih teman-teman, karena kalau kita lihat kan campaign-nya udah berakhir. Mungkin kalau nanti ada campaign tahun baru lagi nggak tahu ya, campaign Natal dan tahun baru mungkin eventnya masih berlangsung sampai tanggal 1 Januari ya bisa jadi ada alasan ya untuk para holder buat hold TKO lebih lama gitu. Tapi kalau secara teknikal kita melihat ada bullish engulfing di sini. Jadi udah bearish engulfing ya. Jadi udah waktunya untuk koreksi jangka pendek untuk TKO. Itu next target kalau memang pengen akumulasi bisa dipantau 0,5 dolar. Untuk next targetnya. Itu ya next target. Oke, kita akan bahas sekarang HTX atau Huobi token. Dulu namanya Huobi token, sekarang namanya HTX. Ini adalah token dari crypto exchange HTX atau Huobi. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,05 kali 2503 dolar ya. Ini token bikinan dari Justin Sun, orang yang punya Tron, kemudian juga BitTorrent, lalu ada juga crypto exchange HTX. Yang kemarin beritanya kan dia jadi advisernya Donald Trump dalam pengembangan project DeFi yaitu Liberty ya teman-teman. Dan waktu itu harga Tron langsung melejit lumayan signifikan dan sepertinya memberikan impact juga terhadap harga HTX. Itu. Secara user HTX ini lebih banyak dipakai oleh market Jepang, Korea, Asia Timur lah, Cina, ya, Taiwan dan kawan-kawannya. Jadi ya perkembangannya lebih kepada market di Asia Timur. Itu salah satu action besar di Asia. Kalau kita lihat dari segi price action, dia sudah sempat menembus all time high di kisaran level 0,05 kali 3576 dan sekarang sedang koreksi ke 0,05 kali 2507.
Ya, potensial next support adalah di 0,05 kali 2055 sebagai area next support. Jangan FOMO, smart money mulai menurun, volume perdagangan cenderung turun pada HTX, jadi udah waktunya untuk koreksi sehat dulu. Ya, kalau pengen masuk, tunggulah di support. Ekspektasinya adalah kalau dia bisa mantul, maka potensial untuk kenaikan harga yang lebih tinggi dari HTX. Next kita akan bahas BGB. Ini adalah sebuah wallet dari Bitget yang memang menjadi salah satu wallet wajib kalau teman-teman garap airdrop. Ya, dia bikin token namanya BWB, di mana supply-nya ada di 1 miliar. Sementara yang beredar saat ini baru 142 juta ya. 142 juta token BWB yang saat ini beredar di pasar gitu. Untuk kegunaannya untuk staking sih teman-teman. Kan ada yield sekitar 1,2% sampai dengan 5% kalau teman-teman melakukan staking ya di Bitget untuk BWB ini. Untuk exchange yang memperdagangkan ya dia masih mentok di Bitget, Maxi, and Redium. Belum banyak listing di exchange besar. Itu sih. Di Twitter dia lebih cocok kayak komunitas meme token ya. Teman-teman, secara program menurut saya perlu ditambah sih untuk governance programnya ya kan, biar holder dari BWB juga seneng. Teman, kalau ini ya buat happy-happy aja sih. Gimana pergerakan harganya? Nah, BWB belum seagresif BGB ya. BGB kan udah rally nih, udah ke all time high, sangat agresif. BWB belum. Dia kemarin mampu breakout dari level 0,34, and then saat ini dia berpotensi untuk ngetes support di kisaran 0,33. Next target untuk BWB adalah di 0,6 dolar. Ya, target all time high-nya. Teman-teman, secara perdagangan lumayan meningkat volumenya. Smart money ada peningkatan sejak awal Desember ini. Ya, semoga ini menjadi good point sih sebenarnya untuk BWB ke depannya. Kalau dari saya sih nggak terlalu gimana-gimana ya sama token wallet ini. Apakah bagus atau enggak? Ya kalau teman-teman memang sudah beli, teman-teman sabar masih hold, ya nggak masalah sih. Dia masih punya potensial untuk kembali rally. Tuh, jadi BWB ini mungkin bisa kita compare sama TWT ya, Trust Wallet Token. Terus sih gimana kabarnya TWT ya? TWT USDT ini koin anti badai sih teman-teman. Saya sudah pernah bilang ya. Ketika fase bearish dia nggak ikut bearish, jadi memang agak aneh token TWT ini. Dia sideways saja jangka panjang. Oke, gitu aja untuk pembahasan beberapa crypto exchange. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita ada komunitas juga di Telegram, bagi yang mau join, linknya di kolom deskripsi. Buat kalian yang juga pengen untuk download exchange-exchange yang aku pakai, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.